Jadi nama file lisensinya itu abq611.dat. Sudah? Bentar, Pak. Oke. Udah, Pak. Sudah? Nah, jadi ya masuk ke dalam foldernya, kemudian buka filenya. Nah, buka filenya ini buka filenya, klik kanan dia, Ya, kemudian di situ dicari open with ya, ya, Pak. open with. Nah, kelihatan keluar nanti di sini. Ini di bawah ini ada always use this app to open that files. Ini jangan dicentang ya, Oh, matikan ya, Pak. ya. Ya, Pak. Matikan centangnya. Nah, itu bisa dibuka pakai notepad ya. Ya, Pak. Ya, kita buka notepad tapi jangan dicentang always use this app to open that files. Sudah. Oke. Nah, nanti isinya kira-kira seperti ini. Ya, Ya, kelihatan Pak. ya. Kelihatan, Pak. Nah, yang penting itu adalah baris satu. Di baris satu ini server spasi TKFT3 spasi ID segala macam. Nah, yang harus dirubah tuh ini TIK slash FT sorry FT3 ini sesuaikan dengan nama komputer masing-masing. Nama komputer itu ada di control panel. Jadi control panel, kemudian dari control panel masuk ke sistem. Sistem ini, ya. Ya, Pak. Sistem nanti cari, nggak kelihatan. Cari sistem ini, ya. Ya, Pak. Nanti informasi yang ingin kita cari itu adalah computer name-nya. Nih, Oh, ya, Pak. komputer name saya itu SMP3. Nah, ini kopikan ke file lisensi tadi yang di baris ini. Sama persis ya, huruf besar, huruf kecil, segala macam disesuaikan. Jadi mengganti komputer name-nya ya. Ya, Udah, Pak. kalau sudah ya disimpan kemudian di close. Nah, ini save. Save. Sudah ya? Udah, Pak. Ya. Nah, kemudian ini seharusnya kita sudah siap untuk menginstal. Tapi yang file ini harus diekstrak. Yang ini sudah diekstrak file software ini. Yang ini file software yang di download ini Udah, Pak. sudah diekstrak ya. Udah, Pak. Sudah diekstrak. Kemudian ya, kita nginstalnya pakai command line. Pakai command line itu caranya di sini. Search cmd ini Ya, Pak. ini nanti kelihatan seperti ini. Saya download dulu lah. Saya ini sebetulnya sudah menginstal ya, tapi gimana caranya? Sudah diekstrak. Bentar, saya masih folder.
Download. Gimana dia? Downloadnya taruh di mana sih? Kayaknya software itu Pak yang bawah. Ini ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, download software. Spring. Gampang nih, saya pindahin dulu. Gede. Pause. Di cancel. Nah, ini saya nyimpannya di D ya. Ya Pak. Ini kita harus masuk ke drive D. Jadi masuk ke drive D itu pakai command line ini. Kan nanti installnya kita pakai command line ini. Nah, ini kalau dilihat di sini saya masih di drive C ini, ya. C.2/user/admin ya. Yang berada di drive C, foldernya user, subfoldersnya lagi admin ya. Ya Pak. Saya pindah ke drive D. Untuk pindah ke drive D itu caranya ketik D.2, kemudian enter. Ya, gampang itu ya. Ya Pak. Udah Ya Pak. masuk ke drive D. Nah, kemudian kita masuk ke folder tadi. Saya tadi simpannya di D. Nama foldernya adalah software ya. Software. Nah, untuk masuk ke folder itu perintahnya cd ya, spasi, kemudian diketikkan nama foldernya soft web gitu. Gitu dia. Intinya masuk ke folder software Abacus tadi. Oke, tadi karena di C itu terlalu panjang itunya, subfoldernya, kemudian ngetiknya nanti kepanjangan. Maka ini tadi saya pindah ke D supaya gampang gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam folder software itu ada lagi folder namanya Abacus 611 gitu ya. Jadi kita harus masuk lagi ke folder ini. Jadi ketik cd spasi, ketikkan nama foldernya aba ya. Kemudian sebetulnya kita nggak harus ngetik lengkap ya. Jadi kalau sudah seperti ini, pakai tab nanti dia berusaha mencari apa folder yang ada yang diawali dengan aba ini. Nah itu. Jadi tadi cd spasi ada, tekan tab itu, kemudian enter. Nah ini udah masuk ke folder Abacus 611. Ya. Ya. Ya Pak. Nah kemudian kalau kita lihat, nah di sini di dalam folder Abacus 611 itu, nah di situ ada file setupnya. Jadi setup. Jadi kita mau mengeksekusi file setup ini. Nah, masalahnya yang versi yang ini dia itu nggak kompatibel dengan Windows 8 atau Windows 10. Dia hanya bisa sampai Windows 7. Jadi kalau kita klik atau menginstalnya dengan cara mengklik dari setup ini, dia nggak mau. Jadi ya kita coba antisipasi yang cara lain kita bypass supaya dia nggak ngecek versi Windows-nya ya. Oh ya Pak. Salah satunya cara ya ini pakai command line ini ya. Ya Pak. Nah, kemudian dari situ kalau sudah berada di dalam ini, perintah yang diketikkan adalah itu nama filenya setup ya. Jadi ketikkan setup
spasi, tanda minus, kemudian no system text. Ya. Jadi setup ya, minus spasi, minus, kemudian digabung seperti ini, no system text. Ya. Jangan di-enter dulu ya. Nah, ini saya sebetulnya sudah menginstal ya, jadi saya nggak bisa menginstal 2 kali. Jadi gimana caranya? Ada yang mau share screen-nya nggak salah satu yang sudah menginstal? Biar bisa kita lihat sama-sama nanti saya bantu itunya dari layar ini aja. Ada yang mau share screen-nya? Bentar, Pak. Kalau ada, saya stop-nya saya. Ya. Nah, kemudian ya, kayak ini bisa. Ya, coba ya. Jadi untuk lainnya, sekarang kita install Abacus. Jadi tolong diikuti apa ini langkah-langkahnya. All partisipan. Ini kayak semua sudah. We can share all partisipan. We can start sharing. Sharing. Ini buka aja lah. Buka. Multiple participant can share. Okay. Yang lainnya supaya bisa diikuti sama-sama. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Ya. Bisa ya. Loh, hilang lagi sharingnya. Oke. Nah, ini. Jadi, setup, mengenal sistem check. Ya, ini bisa di-enter ya. Enter. Pak. Enter. Yes kan, Pak? Mana yes-nya nggak kelihatan? Tunggu bentar, Pak. 2 layar ini ya? Iya, Pak. Atau kayak mana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Access is denied. Tunggu, Pak. Kok access is denied?
No save. Oke. Nampak, Pak? Iya kelihatan. Oh, di yes kan, Pak? Iya, yes. Udah, Pak. Ya, lagi jalan itu. Lagi jalan install. Nah, ini ya. Yang lainnya seharusnya sambil ini ya, sambil install juga. Karena nanti susah. Ada berapa orang ini yang sedang install? Semuanya kayak, Pak. Semuanya? Nah, pelan-pelan ya. Ya, Saya Pak. ini ya biasanya ini next. Ini next, Pak. Next. Installing Microvisual C. Ya, oke. Oke, ya, oke. Hmm. Jam 11. Important. Nah, ini continue. Oke. This Next, is Pak. ya. Next. Yang lainnya ikuti ya. Would you like to view? Nggak usah, langsung aja next. Oke. Please select the type of installation you like to perform. License-nya dulu. Ya, next. Oke. Ini. Nah, ini nama komputernya ya. Iya, Pak. Coba di copy dulu ini ke apa ke notepad supaya nanti bisa di paste. Nanti perlu ini. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Belakang nanti diperlukan. Sudah, Pak. Oke ya, komputernya hostname itu betul. Next. Install the license utilities dan start license server. Oke, next. Apa nih? Enter the full path. Ini dia minta di mana tadi file lisensi ditaruh? Oh, di C, Pak. Mana dia? Eh, C. ini, Pak. Ya. Oh, itu eh, seharusnya tanpa spasi. Coba tanpa spasi. Hapus spasinya. Tanpa spasi, ya, Pak. Sambung semua. Satu. Oke. Udah, Pak. Ya. Ya, Pak. Dan ini di minimize dulu yang ini. Minimize. Nah, ini choose ya. Terus? Choose. Nah, masuk ke tadi lisensi file tadi taruhnya di mana? Di C tadi ya. Ya, Pak. Ini, Pak. Nah, itu ya. Open. Open. Nah, itu klik open. Oke, ya. Choose a file. Nah, itu lisensinya sudah betul. Next. Lisensi file you selected is not valid. Continue. Udah, Pak. Gimana mau diinstal bagusnya? Di situ ya. Nggak usah ya, nggak usah dirubah. Itu aja nama foldernya. Oh, iya, Pak. Oke, nanti dia diinstal di folder ini. Di C-nya, ya, Pak. Ya, oke. Install, Pak. Install. Ya, tentu harus yes. Nah, tunggu sebentar. Dan
Would you like to install Abacus product? Ini biarkan dulu, jangan ditutup ya. Ya, Pak. Kemudian coba dicari di sini di tab here to search itu. Di mana, Pak? Kiri bawah. Di Kiri. Di sini. Iya, ada tanda gambar apa nih? Kaca pembesar di bawah, kiri bawah nih. oh ya, Tab Pak. here to search. Cari Abacus license. Nggak ada ya, belum ada ya. Belum ada, Pak. Coba cari di Windows-nya itu. Di sebelah kirinya lagi. Nah, situ. Ya. Ini, Pak. Itu Abacus ya. Itu buka licensing utilities-nya itu. Ya. Nah, ini harus kita isi dulu sebelum install Abacus-nya, license-nya harus diaktifkan dulu, dijalankan. Yes kan, Pak? Nggak kelihatan mana dia. Yes. Tunggu bentar, Pak. Nah, itu ya licensing utilities ya. Ini tulisannya do you want to allow this app? Oh ya, allow. Allow ya. Yes, Pak. Ini, Pak. Nah, nih. Ini ada tab. Coba ke tab yang paling kanan, apa itu? Borrowing ya. Borrowing, Pak. Nah, ke kirinya sedikit, config services. Gitu. Ya, Pak. Service name ini ya. Ya, Pak. Ganti nama di situ. Apa diganti, Pak? Entar, saya bikinnya apa ya? Rp27.000 kalau nggak salah. Abacus licensing utilities ya. Yes. Ya, 27.000 at localhost. At ini, Pak. Coba ya itu sudah ya. Coba di config services itu. Balik ke config services tadi yang di sini. Ini, Pak. Udah, Pak. Mana dia? Ini, Pak. Nah, di sini di name ini Ya. ketikkan di situ 27.000 Angka, Pak. ya, angka. Udah. At email itu ya, local host. Host ya, udah oke. Ya. Kemudian di bawah ini paste to yang ini paste to lmgrd exe file itu. Ya, Pak. Kita cari di mana letak lmgrd file ini ya. Coba di browse. Nah cari lmgrd. Ini dia. Ya, Pak. Open. Ya, open. Udah, Pak. Bawahnya paste to license file. Jadi ambil lokasi lisensi file tadi yang di C Abacus license. Browse di C. Nah itu klik open. Nah ini all file open ya. Nah kemudian yang ini paste to debug log file. Oke, browse. Pindah ke C kayaknya. Simulia. List license ya. Lagi installation info. Nah ini Abacus FlexNet gitu ya. Open. Oke, Pak. Ya, open. Oke. Udah, Pak. Klik use services. Centang. Kemudian di kirinya itu start server at power up dicentang. Ya. Kemudian save di kanan atas itu ada save service. Ke kanan, sorry. Enggak jangan di situ. Masih di service localhost ini ya, kelihatan service at localhost, itu save. Oh ya, Pak. Save. Would you like to save? Ya, simpan. Oke, ada disimpan. Nah, kemudian itu tabnya config services tadi ya. Ya, Pak. Coba ke ini, ke kiri cari start atau stop read. Nah, ini ya. Ini apa ini? 27.000 at localhost ya.
Iya, Pak. Nah, coba start. Start, Start server. start server. Apa itu? Start successful. Coba di stop. Stop. Stop server. Nah, coba Stop. lagi. Oh, Pak. Di start ulang. Di start lagi nih. Nah, ini. Successful ya. Nah, Iya, Pak. coba yang paling kanan ini. Reread license file. Coba. Biasanya di situ error. Kalau oke, berarti instalasinya oke. Reread license file. Komplit, Pak. Completed ya. Nah, Iya, Pak. ini ada esensinya sudah diinstal, di minimize ini. Oke. Nah, ini would you like to install Abacus product? Yes, berarti next. Apa tuh? Oke. Oke, Pak. Nah, ini udah tinggal tunggu aja ini biasanya. Nah, ini license service one required. Ketikkan tadi itu 27.000 at localhost. 27.000 ya, bukan 2.700. 27.000 ya. Iya, Pak. At localhost. Udah itu aja, next. Verifying license service. Oke, berhasil kayak gitu. Next. Continue. Ya, install di situ ya, next aja, terima aja. Yes. Ya, ini biasa. Ya, ini next aja sih. Abacus ya, yes. Install. Oke. Kayaknya berhasil ini instalasinya. Ini Halo, Pak. allow saja. Ya, itu nggak bahaya, itu nggak apa-apa. Allow saja. Ya, next kayaknya. Next. Done. Installation complete sepertinya.
Ini apa? Ini sudah kayaknya. Close saja Pak ya. Close saja. Coba dicari abakus CAE ya. Abakus CAE, abakus CAE. CAE yang itu dia. CAE, coba dibuka. Ya. Ya, kayaknya ya berhasil kayaknya instalasinya ya. Nah, ini oke. Diklik aja di layar itu. Nah, diklik aja di abakusnya itu, di gambarnya itu. Ah, ini jangan ditutup ya. Tunggu Pak. Salah Pak. Itu kalau ditutup dia hilang dia. Ini apa Pak? Aja nih ada close di atas itu. Tanda silang itu. Ya udah. Yang lainnya gimana? Udah berapa orang yang bisa install? Bisa, Pak. Udah ya? Stop share ya Pak. Ya, saya pindah ke layar saya dulu. Oke. Jadi ya ini tutorialnya sambil mengerjakan latihannya ya. Jadi di sini pada bagian pemodelan struktur itu, nah di situ yang harus kita modelkan itu adalah balok yang ada di paper jurnal ini. Ya. Jadi kalau dibuka filenya, ya. Nah ini di situ ada ya, pengujian balok butan bertulang. Di situ lengkap datanya, dimensi baloknya ada, posisi tulang, jumlah tulangannya lengkap, mutu beton dan mutu tulangannya ada, kemudian setup pengujiannya juga ada, gitu ya. Nah, ini pengujiannya balok beton bertulang di atas tumpuan sendiriol, kemudian nanti dia diberi beban, ini dia, di tengah. Nah, pada saat pengujian yang diukur adalah beban dan lembutan. Beban dan lembutan itu diplot, nanti didapatkan kurva antara hubungan antara beban dan lembutan yang ada di gambar ini. Contohnya di gambar 6. Ya. Di situ ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 tipe balok. Di sini balok OA1 misalnya, OA2, OA3 ya. Ini balok A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Jadi pilih salah satu tipe balok ya. Pilih salah satu tipe baloknya. Ini balok yang apa ya sini? OA1. Bentar, saya perbesar ya. Oke. Ini misalnya ya. Yang di kiri atas ini. Balok OA1 itu ada pengujian yang dilakukan oleh Bressler dan Skordelis. Ini kurvanya. Bressler dan Skordelis. Kemudian ada pengujian yang dilakukan di Universitas Toronto yang ini, Toronto Beams. Ya, jadi di situ untuk OA1 itu ada 2 pengujian yang dilakukan oleh Bressler Skordelis dan yang dilakukan di Toronto. Nah, dilihat saja di atas yang ini, ya. Ini detail balok, ya. Ya, ini properties untuk Toronto Beams misalnya. Toronto Beams itu yang ini. Jadi model propertiesnya, tulangannya, ini ada diameter tulangan ya. Kemudian ada
tulang, ya ada lelehnya, ultimate-nya ada modulus elastis. Kemudian betonnya juga situ ada hasil uji kuat tekan, uji kuat tarik, dan modulus elastis betonnya, ya. Nah, ukurannya, detail penampangnya misalnya ada di sini. Di tabel 3 misalnya ini ukuran penampang untuk Toronto Beams OA1 misalnya. OA1 itu lebarnya ya 305 misalnya, tingginya 552, tulangannya di bawah 2 buah ya M30 dan di atasnya 2 buah M25. Nah, gambar OA1 itu yang mana? OA1 gambarnya yang ini. Ya. Ya. Itu kalau tadi menggunakan Toronto Beams ya. Kalau menggunakan Scordelis ya, untuk OA1 ini mutu betonnya ini 22,6 tekannya, tariknya 3,97. Nah, tulangannya ya, detail tulangannya di sini ada ya. Tulangan untuk Beresler dan Scordelis nomor 2, nomor 4 dan nomor 9 berarti dicari detailnya yang ini ya. Ini Scordelis Beams ya. Nah, jadi pilih salah satu ya. Ini udah di kelas ini ada berapa orang? Ada 6 ya. Ya, Pak. 6, pilih salah satu mana mau dimodelkan ya, apakah mau menggunakan atau memodelkan balok dari Bresler dan Scordelis atau balok dari Toronto ini ya. Saran saya mulai dari A1, B1 atau C1 karena OA1 ini dia tanpa sengkang. Tanpa sengkang ini dia geser, otomatis dia geser murni dan pemodelannya agak susah. Mencari hasil yang pas agak susah biasanya. Ya. Jadi pilih saja salah satu. Di sini ada 3. A1 kan ada 3 ya, A1, A2, ada 3, itu kan ada satu model ya. Kemudian ini B1, B2, B3 juga sudah 3 model, jadi pilih salah satu. Oke. Ya, jadi pertama pilih model baloknya. Dari situ nanti dapat detail ya dimensinya, tulang terpasang segala macam, juga sengkangnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu persiapan pertama ya. Kemudian persiapan yang kedua, karena nanti untuk materialnya kita perlu input tegangan-regangan beton gitu ya. Nah, di situ sudah ada file Excel ya. File Excel yang nanti berguna untuk ini menggambar kurva tegangan-regangan beton gitu ya. Jadi kalau di-download nanti filenya sebentar saya share dulu ke mana? Share screen ya, share screen. Ya di sini dia. Nah ini di sini pada bagian konkret model itu ya, itu formulanya sudah ada. Jadi tinggal diinputkan saja. Ya di sini ada 2 kurva, kurva untuk tekan beton yang ini dan kurva untuk tariknya. Ya, jadi kita perlu nilai kuat tekan dan kuat tarik ya. Nah, kuat tekan dan kuat tarik disesuaikan nanti dengan model balok yang diambil ya. Misalnya di sini kalau memodelkan Toronto Beams ya, Toronto Beam A1 di situ kuat tekannya ya di sini 22,6. Kuat tariknya di sini ya, kuat tarik belah di sini 2,37 ya. Jadi di sini 22,6.
Ya, dan di sini 2,37. Gitu ya. Jadi seharusnya ini kurvanya sudah tergambar. Cek gambar kurvanya. Nah, di sini dia. Ini kurva untuk kuat tekan. Kuat tekan itu ini dia, diambil dari sini. Dan kuat tarik lihat di sini. Ya. Nah, kuat tarik itu data ini diambil dari yang di sini ya. Oke. Ya, jadi ini persiapan data yang kedua gitu ya. Nah, nanti untuk tulangan kurvanya sederhana, jadi hanya 2 garis saja, linear dan bagian strain hardening, jadi itu nggak begitu susah saya rasa. Itu data yang kedua. Nah, kemudian nanti dimodelkan ya. Dimodelkan dengan abacus balok ini salah satu. Nah, kemudian outputnya nanti output dari model itu juga kurva hubungan antara beban dan lendutan. Kurva hubungan antara beban dan lendutan. Nah, kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan kurva beban dan lendutan hasil eksperimen ya. Jadi kalau tadi misalnya diambil misalnya balok 1 yang ini. Balok 1 Toronto Beams itu kurvanya yang ini ya. Ya, jadi ini kurva hasil eksperimen sudah ada ya dari di paper ini. Nah, kemudian nanti hasil pemodelannya diplotkan di kurva yang sama ya di sini. Nah, nanti dibandingkan hasilnya seperti apa. Hasilnya sama, berbedanya seberapa jauh gitu ya. Nah, nanti itu kita lihat, kita bandingkan. Jadi outputnya ini ya, outputnya gambar ini. Kurva hubungan antara beban dan lendutan. Perbandingan ya, antara eksperimen dan model. Nah, ini kan Ini kan kurva hasil eksperimen ini kan sudah sudah jadi dalam bentuk file ya. Kita kan tidak ada datanya. Ya. Ya. Kita harus menggambar ulang kurva ini. Gambar ulang di plot di Excel sehingga nanti bisa kita bandingkan kurva hasil eksperimen dan kurva hasil abacus. Nah, untuk memplot ulang kurva ini itu bisa digunakan software di sini sudah ada nih. Bisa dipakai software ini, Digitizer ini. Jadi nanti download aja softwarenya ini. Ya. Ini software kecil ini, gampang makainya. Ya. Download versi terakhir ya. Ini banyak versinya. Versi terakhir saya rasa ini. Ya. Tapi nanti itu di belakang ya. Ini untuk membantu ini tadi ya. Membantu menggambarkan ulang kurva hasil eksperimen yang ada di file ini. Ya, jadi nanti tinggal di trace saja. Tinggal. Saya malah nggak bisa buka internetnya. Ya. Ini ya. Jadi nanti tinggal diklik di file ini. Nah, nanti otomatis dia membaca koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian nanti itu di copy ke Excel. Nah, kemudian bisa kita gambar ulang kurva ini. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang kita coba ya. Ini seharusnya sudah apa ini?
Kita coba mulai modelkan. Jadi buka Abacus-nya. Nah, udah tulis aja. Sorry, saya share lagi deh screen. Udah di Abacus semuanya. Oke. Nah, ini tampilan depannya ya. Tampilan depannya seperti ini. Suaranya ada. Ya, tampilan depannya seperti ini. Nanti ini layarnya bekerja di sini. Tampilan gambarnya akan tampil di sini. Nah, kemudian alur pemodelannya itu ada di sebelah kiri ini, ya. Jadi kalau dilihat di model 1 itu model yang dikerjakan. Kemudian di sini ada parts, ya, materials, calibration, section, profile, segala macam sampai ke bawah. Nah, nanti urutan inputnya itu ya mulai dari atas ini, ya. Jadi yang dikerjakan dulu atau yang dibuat dulu parts-nya. Kalau parts-nya sudah selesai, kemudian dibuat atau diinput materialnya. Dari material kemudian ya nanti tergantung ya. Calibration kayaknya nggak perlu. Masuk ke sections. Ya, jadi parts material section itu masih bagian-bagian. Bagian-bagian itu digabung di assembly. Membentuk beton bertulang, ya. Nah, kalau di sini sudah digabungkan semua parts-nya, setelah itu nanti di sini steps-nya itu ngatur pola pemberian bebannya, ya, pembebanan ya diatur di steps ini. Nah, jadi di situ nanti ada input bebannya, bagaimana cara memberikan bebannya, besar bebannya seperti apa, gitu ya. Kemudian boundary condition itu kondisi tumpuan. Kemudian kalau terakhir nanti kalau semua sudah dibuat modelnya, terakhir di analisis ya dan running di sini. Nah, kemudian parts. Nah, parts itu apa? Jadi kalau kita lihat langsung saja ke ini tadi. Filenya di sini ya. Kita yang akan kita modelkan kan ini ya, gambarnya. Yang ini ya. Ini misalnya Toronto Beams. Ini balok beton ya. Betonnya adalah beton bertulang. Jadi apa saja ada beton ya. Kemudian di dalamnya ada tulangan. Tulangannya ada tulangan lentur di bawah dan di atas. Kemudian juga ada tulangan geser atau sengkang. Jadi di sini parts-nya minimal ada parts untuk beton, ya, parts untuk tulangan bawah, parts untuk tulangan atas, dan parts untuk sengkang. Jadi ada berapa itu? Ada 4 parts ya. Nah sekarang kita lihat tulangan bawahnya ada berapa buah? Ada berapa tipe? Kalau tipe yang berbeda berarti tambah lagi 1 parts. Misalnya di sini A1. Nah A1 tulangan bawahnya ada 2 tipe ya. Ada tulangan yang menggunakan apa? M30, 30. 1 parts lagi. M25, 1 parts lagi. Berarti ini dibedakan menjadi 2 parts. Dia berbeda ukuran, mungkin berbeda propertiesnya. Ya. Tulangan lelehnya, ultimate-nya, modulus masih berbeda juga. Jadi itu harus dipisahkan. Ya. Jadi di sini ada 1 beton, ada tulangan M30, 2, 3, kemudian di atas 4 dan 5 untuk
sentang. Itu ya. Nah, kemudian itu yang di apanya ya, beton bertulangnya ya. Kemudian pada proses pengujiannya, nah ini kan beton bertulangnya itu kan diletakkan di atas tumpuan ya. Ya, Pak. Ada tumpuan, tumpuan ya. Tumpuannya sini sendi, sana roll. Nah, tumpuannya itu dia berupa plat tumpuan, ada loading plate di sini. Loading plates. Nah, loading plates itu satu part tersendiri. Jadi nanti baloknya diletakkan di atas loading plates, kemudian loading plates-nya baru diletakkan di atas tumpuan sendi atau roll. Berarti kita di sini butuh parts untuk loading plates. Berarti itu sudah berapa? Nambah satu lagi. Kemudian di atas beban. Ya, kalau kita lihat di sini bebannya nggak langsung ke balok, nggak langsung ke beton. Ya, jadi bebannya ke loading plate dulu. Ya, di sini ada plat, ya. Kemudian plat ini diletakkan di atas betonnya, balok beton, kemudian baru diberi beban di atasnya. Berarti ini nambah satu parts lagi. Ya. Nah, jadi partnya saran saya seperti itu. Jadi untuk memulainya, di sini kita buat parts-nya dulu. Jadi caranya ini, klik di parts itu, klik 2 kali, parts itu ya. Nah, kemudian di sini dia minta name-nya apa. Nah, jadi dikasih aja nama. Misalnya kalau kita mau membuat betonnya dulu ya, parts beton. Jadi kasih nama beton misalnya. Atau konkret. Kemudian modeling space-nya. Nah, kita ini modelnya 3 dimensi ya. Kita memodelkan 3 dimensi. Jadi 3 dimensi. Type-nya deformable. Jadi dia nanti deformasi. Kemudian base feature-nya untuk bentuknya adalah solid. Ya. Elemennya elemen solid ya. Kemudian tipenya menggambarkannya nanti dengan tipe extrusion. Ya. Nah, kemudian di bawah approximate size. Approximasi itu untuk bidang gambarnya. Ya. Berapa? Jadi kita lihat di paper tadi. Misalnya ini ya, kalau kita mau menggambarkan ini balok Toronto A1 ya. Toronto A1 ukurannya berapa? Ukurannya lebarnya ya 305 dan tingginya 552. Jadi bidang gambarnya kan minimal atau sekian ya ukurannya ya. Ya, Pak. Di 600 kali 600 mili. Ya, berarti bidang gambarnya di sini approximasi kira-kira 600. Itu ya. Continue. Nah, nanti nampak di sini bidang gambar kita. Yang kita gambarkan tadi apa? Betonnya dulu ya. Ya, Nah, Pak. dimensi. Nah, biasanya yang digambarkan itu penampang dulu. Kita gambarkan penampangnya, kemudian dari penampang nanti diekstrut kayak AutoCAD itu ya. Diekstrut ke sepanjang baloknya itu ya. Jadi di sini ukurannya berapa tadi? 300. Iya, 305 kali 552. Ya, Pak. Bentuknya Ya, segi Pak. 4 ya. Ya, Pak. Bentuknya segi 4, berarti kita cari segi 4. Segi 4 itu di sini. Kelihatan? Ya, Pak. Create rectangle nih. Ya, Pak. Digambarkan saja segi 4 di sini. Nah, segi 4, tapi ukurannya belum ya. Ukurannya belum ada. Ukuran ini dengan satuan. Nah, ini satuan. Abakus ini satuannya nggak ada. Maksudnya itu satuannya kita tentukan sendiri. Jadi kalau inputnya misalnya satuan panjangnya milimeter, satuan gayanya Newton misalnya, nah nanti outputnya juga seperti itu. Outputnya untuk satuan panjangnya berupa milimeter, satuan gayanya Newton. Sehingga misalnya tegangan ya satuannya menjadi apa? Newton per milimeter per segi gitu ya, atau MPa. Jadi ini non dimensional. Jadi ya satuannya kita tentukan di depan gitu ya. Jadi nggak ada
istilah konversi satuan ya. Jadi dia nggak bisa mengkonversi satuannya sendiri. Ya. Ya, Pak. Nah, ini kita tentukan saja satuan panjangnya mili, gayanya nanti berupa Newton satuannya. Ini tadi lebarnya 305 ya. Nah, ini kita harus tentukan ukurannya. Untuk menentukan ukuran itu ada di sini, ada sini. Add dimension, ambil itu. Kemudian hubungkan ujung-ujung sini, sana, sana, kemudian tarik ke bawah. Nah, nanti dia minta isi nih, new dimension ya. Berapa ukurannya gitu ya. Tadi adalah 305. Ya. Isikan 305 dan enter. Ya. Nah, kemudian vertikalnya ya. Tingginya sama, ambil sini. Sana. Kemudian 552 enter. Ini enggak apa-apa, dia keluar enggak apa-apa. Ini kan cuma bidang gambar. Ya, jadi kelihatan di sini lebarnya 305, tingginya adalah 552. Oke. Kalau udah di sini sebelah kiri ini select the entity to dimension, di cancel-nya, klik salah silangnya. Ya. Sketch the dimension for the solid extrusion, dan dia. Dan nah, kemudian nanti dia minta di sini ada input berapa depth-nya. Depth itu berarti kalau di extrude ke sepanjang balok, berapa panjang baloknya gitu ya. Panjang baloknya kelihatan di sini. A1 adalah 4100. Ya, di sini ada dua ya. L itu panjang balok 4100 ya. Ya, Pak. Pan itu bentang. Bentang itu berarti jarak dari tumpuan ke tumpuan 3660 ya. Berarti di sini L-nya itu kita isikan ke depth-nya itu 4100. Oke. Nah, kelihatan tuh betonnya sudah tergambar. Sebentar, saya ada ujian jam 9 ini, uji tesis. Saya nggak tahu cara online-nya gimana ya. 2 kali. Coba gambar dulu ya baloknya ya, modelkan dulu. Saran saya langsung saja dipilih baloknya, tipe mana itu ya. Ini saya udah modelkan A1, berarti yang lainnya harus berbeda ya. Aduh, harus online di 24. Join meeting. Mana ini? 951.
23 340. Bisa? Sebentar, Pak. Oke. Ya, udah masuk. Tapi ini yang jurnalnya pula yang masuk. Yang lain gimana? Masuk, Pak. Belum keluar PowerPoint-nya, belum keluar. Udah dipencet itu. Tidak akhirnya itu. Kliklah PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint-nya coba dipencet sekali lagi. Yang sedang akhir daya sebelah itu. Klik sekali lagi. Pak, cara masukkan L-nya tadi kayak mana, Pak? Dimensi ya. Ya. Jadi saya ulang lagi. Misalnya 42 itu ya. Continuous segi 4 ya. Ya. Dimensinya di sini. Kelihatan? Oh ya, Pak, kelihatan, Pak. Dimension ya. Ya, Pak. Ini di sini. Sana. Ke bawah. Nah, nanti di situ di bawah itu agak new dimension isikan aja dimensi berapa. Oh ya, Pak. Nah, itu. Ya, udah masuk. Silakan lanjutkan. Pak.
kasih Pak atas waktu dan untuk darah sidang hasil sesi saya. Terima kasih kepada dosen satu, Pak Ridwan, Pak Dosen kedua, Bapak Isan, dan kepada Bapak dosen uji. Ini berbeda. Ini hasil dari untuk sidang hasil sesi saya itu analisis kedua sifat mekanik beton, besaran dan menggunakan limbah karet pada Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ya, saya lagi nguji juga, tapi nggak apa, lanjut. Nah, berikutnya apa lagi? Kita kumpulkan dulu elemen solid semuanya. Maksudnya elemen solid itu tadi ada part beton ya, kemudian loading plate-nya. Loading plate-nya kita harus gambarkan. Nah, di sini ada ukurannya. Loading plate ada ukurannya ya. Ya, Pak. Ini berapa ukurannya? 150 dikali 350 kali 20. 20 ini tebalnya ya. Oh, iya, Pak. Nah, kemudian 150 kali 350 ini yang mana ini? Biasanya kan loading plate itu lebarnya sama dengan lebar balok ya. Lebar balok tadi berapa? 305 ya. Oh, iya, Pak. Lebar baloknya 305, berarti kita sesuaikan saja. Ini 350 ini kita ubah menjadi 305 agar nanti balok itu pas nempel di atas loading plate gitu ya. Jadi loading plate-nya ini lebar itu ke sana, harus sedang gambar 305. Kemudian panjangnya ke sana itu 150. Paham ya? Oh, iya, Pak. Nah, jadi kalau digambarkan penampangnya berapa itu? Ukuran penampangnya. Berarti ukuran penampangnya 305 kali 20 kan? Ya. Oh, iya, Pak. 20 nanti diekstrud ke 150 ya. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi sama di sini parts-nya kita tambah parts kedua. Ini parts kedua. Namanya kasih nama ya. Misalnya ini plat tumpuan ya. Berarti misalnya support plate. Ya. Support plate ini sama dengan beton tadi, modeling space-nya 3D, type-nya deformable, solid, extrusion. Nah, kemudian approximate-nya ya disamakan saja dengan tadi ya, 600. Continue ya. Continue. Nah, kemudian kita gambarkan di sini segi 4. Segi 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan ukurannya. Lebarnya itu adalah 305, sama dengan lebar balok kita bikin. Oh, iya, ya, Pak. Kita modifikasi ya 305 agar nanti dia betul-betul nempel. Kemudian tingginya ya sesuai dengan digambar, tingginya 20. mili. Oke. 20 nih ya. Iya, Pak. Kemudian oke. Kemudian select the entity to dimension. Ini tekan tanda silang ini. Kemudian dan nah, kemudian di-extrude ke sepanjang berapa tadi? 15 cm ya atau 150 ya? Iya, Pak. Nah, ini 150 yang ini. Jadi 150. Oke. Nah, ini sini ada. Oke. Jadi parts yang kedua itu adalah support plate. Jadi kalau kita perhatikan support plates kiri dan kanan itu ukurannya sama, berarti bisa masuk satu kelompok dia, satu kelompok support plate. Oke. Berikutnya loading plate. Nah, ini juga sama. Tadi loading plate itu seharusnya lebarnya kita buat sama dengan lebar balok.
Ya. Dibuat sama dengan lebar balok, berarti ukurannya di sini panjangnya ya, panjang ini 150 ya. Lebarnya 305. Tebalnya adalah 58. Ya. 58. Berarti ukuran penampangnya ini 305 kali 58. Ya. Jadi kita tambah loading plate ini ya. Loading plate 3 dimensi, deformable, solid extrusion ya, tipenya sama nih. Approximation-nya 600, continue. Kita gambarkan segi 4. Nih. Oke. Lebarnya sama dengan lebar balok, dibuat 305. Ya, 305. Kemudian tingginya itu adalah 58. Oke. Kemudian ini select the entity to dimension. Klik done. Nah, kemudian di sini panjang loading plate-nya berapa? 150 lupa saya. 50. 150. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah ada 3. Ya. Jadi coba ya digambar dulu ya. Sampai ke loading plate. Ada kesulitan? Saya rasa
15%. Jadi berdasarkan kemudian buat itu saya menemani masyarakat pada karya beton ini komponennya dan kami dari bolanya bersama dengan Bengkotedan karena nilainya meningkat. Untuk berdasarkan ini namanya mungkin yang berbeda lainnya adalah sifat pedastis atau tidak dibatasi seperti plastik yang berperan sebagai pada beton yang berperan menahan gaya yang dari beton sehingga mengalami nilai pada kemudian dari bola dan mengekan. Namun hanya saja nilai beton ini menyebabkan beton ini sebenarnya jika berdasarkan pada membutuhkan daya beton yang tinggi dibandingkan menggunakan beton normal. Beton ini sebenarnya karena memanfaatkan limbah. Berikutnya tulangan. Ya, jadi sesuaikan ya. Jadi kalau menggambar memodelkan Toronto Beams ya, gambar setupnya yang ini ya. Ini setup untuk Toronto Beams ya. Jadi kalau kemudian memodelkan Brasler dan Scordelis, Brasler Scordelis itu ini. Makasih Pak Isan. Saya lagi ngajar jadi buka dua ini. Jadi saya ngikutin. Ya, silakan Pak Isan, makasih banyak. Baik. Kita lanjutkan dengan meminta kepada Bapak dan ini untuk mengajukan pertanyaannya dan di mahasiswa kita. Kesempatan pertama saya berikan. Jadi kalau yang ini Scordelis setupnya yang ini ya. Setupnya yang ini. Kemudian loading plate-nya sesuaikan ukurannya ini ya. Loading plate-nya di sini. Di situ tertulis ukurannya. Panjang dan lebarnya 12 inci kali 12 inci. Kemudian tebalnya 1 inci. Nah ini harus diubah ya ke satuan milimeter. Ya. Ke milimeter. Jadi sama dengan tadi loading plate dan semua super plate ini lebar platnya harus sama dengan atau disamakan dengan lebar balok ya. Jadi lihat saja lebar baloknya dalam milimeter berapa ini. Kalau A1 307 ya, 307 sehingga nanti yang di sini yang 12 inci ini lebarnya menjadi 307. Lebar ke sana ya, lebar balok. Kemudian panjangnya berapa? 12 inci itu berapa? Kira-kira. (12 kali 25,4). 305 ya. Ya, Pak. Ya, 305. Ya, 305 lah mungkin. Ya, sekitar 305. Tuh. Ya, itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang 3 ini sudah. Bapak. Beton sama plat beban dan plat tumpuannya sudah. Sudah perbaiki dulu direspon atau belum? Kalau sudah di halaman berapa, tolong ditampilkan laporannya. Kalau sudah, kita gambarkan tulangannya, gitu ya. Nah, tulangan, parts tulangan maksudnya ya, parts tulangan. Tulangan. Jadi sekali lagi tadi balik lagi ke A1. A1 tadi misalnya Toronto Beams. Ini ya. Tulangan ada 3 tipe ya. M30, 5, 60
Kemudian di sini yang di atas ini M10 ya. Yang di atas ini M10 kayaknya semua. Ini M10. Ya. Nah, jadi ada 3 buah parts. Jadi caranya sama. Untuk membuat parts itu. Parts ya. Ya. Ini tulangan. Mungkin kasih kode sesuai dengan kode tulangannya tadi. M30 ya. M30. Benar. M30. Kemudian modeling space-nya. Ya. Inilah 2D planar. Ya. 2D planar. Dia deformable. Jadi tulangannya kita modelkan sebagai elemen garis saja. Ya. Jadi truss. Ya, jadi tidak solid sebagai tulangan itu. Tulangan kan ada diameternya ya. Ya, Pak. Bisa kita modelkan seperti itu, tapi nanti jumlah elemennya kan semakin banyak waktu di mesh. Kalau komputer ada kuat nanti dia berat ya. Jadi tulangannya kita modelkan sebagai elemen truss 2 dimensi. Jadi 2D planar, dia deformable, ya, bisa deformasi. Kemudian base feature-nya adalah wire. Mau nampilkan tesisnya ya? Approximate size, berarti ini kan panjang ya. Ukuran gambarnya berarti apa? Sepanjang tulangan ya. Sepanjang tulangan. Kita di sini gambarnya. Gambarnya di sini ada gambar detail penulangannya enggak? Enggak ada, Pak. Ada. Jadi mungkin kita anggap sama aja dengan yang ini. Scoreless beam ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tulangannya ini ya. Ya, ini kan tulangannya ini dari ujung ke ujung ya, nggak ada kait ya. Ya. Iya, Pak. Jadi untuk menghindari slip dia di sini dikasih angkur, dia diangkurkan ke betonnya. Maka di sini berarti panjang tulangan sama dengan panjang balok. Panjang baloknya tadi 4100. 4.100 betul. 4.100 ya. Nah, jadi bidang gambarnya juga 4.100. Gitu ya. Continue. Nah, di sini. Nah, tulangan tadi kita gambarkan sebagai elemen garis saja. Jadi kita gambarkan garis. Jadi menggambarkan garis itu yang ini ya. Ya. Create lines ini ya. Hubungkan dari sini misalnya ke sana deh. Ya. Kemudian tekan escape. Ini kan hasil pengujiannya, maksudnya Ya. di tinjauan pustakanya ada nggak, Pak? Nah, kemudian sama tadi kita harus tentukan dimensinya, panjang tulangannya ini. Add dimension. Ya, misalkan Sini ke sana berapa itu udah ada. kasih ukuran 4.100. Oke. Ya, kalau sudah select the entity to dimension. Setelah itu done. Terus apa lagi, Pak? Ya. Coba lihat tinjauan pustakanya, coba lihat. Nah, ini Kalau belum ada tolong ya. nanti ditambahin ya. Itu untuk Apalagi kira-kira tulangan M30 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tulangan M25 dan tulangan M10 juga sama gitu ya. Semua maksudnya tipenya sama ya. Panjang yang sama, cuma nanti luasannya berbeda ya. Karena kita di sini menggambarkan parts, berarti parts-nya sama ini. Ya, berarti bisa kita copy ya. Jadi kita copy caranya klik di M30 ini, klik kiri ya. Setelah itu pilih dulu M30, kemudian klik kanan ya. Kemudian setelah itu copy. Nah, copy di sini copy itu ya kita ganti namanya. Ini tadi M25 ya. M25. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir itu tulangan M10 juga sama. Tinggal di copy saja, copy M10. Oke, baik. Kalau gitu. Terus ini tambahan lagi berarti
nanti apa namanya? Coba Bapak lihat tujuan Bapak. Bisa ya? Coba bikin dulu lah tulangannya. Terakhir nanti sengkang, sebelum sengkang. Kita gambarkan dulu tulangan apa? Tulangan lenturnya ya. Tujuan. Terus coba mendapatkan nilai optimum. Nah, di kesimpulan Bapak ada nggak jawabannya? Oh, yang belum Pak, karena kan seperti saya sampaikan sebelumnya kan ada rencana saya yang 2, 4, dan 6. Misalnya kita pada 4. Jadi mungkin ya untuk yang ini umum di 4 ini tidak ada 3 perbandingan mungkin. Berarti nanti disesuaikan Pak, tujuannya berarti diganti. Sesuaikan dengan kesimpulannya. Misalkan kalau Bapak kesimpulannya bahasnya malah SLAM. Ya, jadi mungkin tujuannya nanti mungkin pertama menganalisis atau pengaruh serat ban terhadap selam. Ya. Nah, kemudian sama juga. Jadi tujuan sama kesimpulannya tolong nomor 3 misalkan menganalisis perilaku. Nah, perilakunya juga belum ada tuh, apakah jadi lebih daktil atau gimana gitu, atau misalkan tadi puncaknya di 1%, sekarang jadi 2% gitu, jadi lebih daktil. Jadi itu nanti disesuaikan Pak ya. Boleh Pak. Tujuan dan kesimpulan harus sesuai sehingga memudahkan membaca juga kalau yang ingin baca cepat ya dapatnya. Baik. Kemudian dicatat Pak ya? Ya Pak, dicatat Pak. Kalau menurut Bapak nih, ini kira-kira propertis karetnya pengaruh nggak Pak ya? Terhadap yang buat sebenarnya Pak? Iya, terhadap semuanya lah. Misalnya jenis karet yang dipakai atau apa, itu kira-kira propertisnya pengaruh nggak Pak? Kalau dari saya lihat ini pengaruh Pak. Pengaruh ya? Ya Pak. Kira-kira maksudnya propertis apa yang paling berpengaruh? Propertis karet apa yang paling berpengaruh? Mungkin dari ini bisa dilihat dari yang buat bentuk ini berpengaruh. So, ada ukuran dari karet itu pengaruh juga Pak. Ukuran karet? Ya Pak. Baik, selain ukuran karet apa lagi? Gimana? Sampai mana? Ukuran karet gimana pengaruhnya ke? Saya harus online di 2/4. Kira-kira yang Bapak tahu ya Bapak dari baca itu gimana ukuran karet apa pengaruh? Ya, sampai di mana? Sampai dapat tulangan Pak. Tulangan ya. Udah belum? Udah semua tulangannya? Udah Pak. Udah ya. Ukuran. Apalagi selain ukuran karet? Nah, terakhir sengkang ya. Ya, Sengkang. Selain ukurannya apalagi kira-kira yang Mana dia tadi gambar sengkangnya? dari karet. Sengkang. Ini kalau kita lihat di sini sengkangnya gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Terus kalau dicampur ke beton, sengkangnya ada ukurannya nggak di situ? Maksudnya berapa ininya? Kelihatan nggak ya? Berapa lebarnya? Berapa tingginya? Jadi untuk menyederhanakan nih sengkangnya kita anggap saja segi 4 ya. Segi 4. Nah, di sini kita lihat. Pengaruhnya apa kira-kira kalau kita pakai karet ini dengan karet tua gimana pengaruhnya? Nggak kelihatan ya? Enggak Pak. Jadi gimana? Kira-kira. Kalau dari tepi atas itu dia 50 mili ya. 50 mili itu artinya sampai ke titik berat tulangan ya. Ya. Titik berat tulangan yang diameternya M10. Ya, M10 itu diameternya berapa? Berarti harus dihitung ini. Apa maksudnya? Diameter 10 kan M10 diameternya 11,3 ya.
Ya, Pak. Anggaplah 11 mili. elastisitasnya. 11 mili berarti dari tepi atas sampai ke 11 mili di situ. Kata Bapak kan nggak dengar. Ya. Nah, sampai ketemu di tengah-tengah sengkangnya itu berarti apa? Ditambah 50 dikurangi dengan setengah dari diameter tulangan pokok kan? Oh, iya. Kurangi dengan setengah dari diameter sengkang. Benar nggak? Ya. Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi sengkangnya harus kita hitung ini. Ya. Tepi atasnya ini. Jadi sekali lagi tepi atasnya ini 50 dikurangi dengan setengah diameter M10 dan setengah dari diameter. Di sini kodenya yang kalau A1 ini D5 ya. Oke. Paham maksudnya ya? Kemudian di bawah sampai ke diameter tulangan M30 kan 64 itu ya. 64 berarti itu 64 dikurangi setengah dari diameter M30, ya kan? Kemudian dikurangi dengan setengah dari diameter sengkangnya yang D5. Jadi kita dapatkan tinggi sengkangnya. Ya. Nah, lebarnya gimana? Lebarnya berarti sama ya. Di sini lebarnya 178 ya. Berarti 178 ditambah setengah dari diameter tulang pokok dan ditambah dengan setengah dari diameter yang D5 gitu ya. Kiri dan kanan sehingga nanti dapat ukuran sengkangnya lebar dan tinggi. Nah, kalau sudah tahu ukurannya kita gambarkan sengkangnya di parts-nya. Jadi part sengkangnya ini tipenya sama 2D planar, deformable, wire. Nah, ini sengkang atau stirrup. Ya. Ya, Pak. Stirrup, kemudian kasih ukuran tadi sekitar berapa? 600 ya. Continue. Ya. Nah, ini kita sederhanakannya sebagai segi 4 ini, gambarkan segi 4. Nih. Gitu ya. Kemudian dibuatlah ukurannya. Sesuaikannya. Saya belum hitung ini, saya nggak tahu berapa. Nanti kita hitung. Kasih ukuran. Ini sembarangan dulu ya. Nanti kita perbaiki. Ini. Sana 450 misalnya. Oke. Dan. Jadi ada 7 parts ya. Jadi saya rasa untuk pertemuan pertama ini targetnya bikin parts-nya dulu. Ada parts beton, plat tumpuan, plat beban, dan parts untuk tulangannya. Gitu. Ada pertanyaan? Dicoba dulu lah ya. Nanti saya juga udah bikin tutorialnya ya. Jadi sambil apa? Nanti di sini ada tutorial ini tutorial instalasi. Di mana saya taruh tutorial ini? Di sini. Di sini ya, tutorial pemodelan ini. Ini ada ya pelan-pelan lah ya. Jadi mungkin di tutorial pertama mungkin ini. Jadi nanti coba saja dilihat videonya sambil ngulang-ulang ya. Ini dari awal itu saya jelaskan. Ya ini sampai material ya. Ini tutorial pertama itu adalah membuat parts dan material. Ya tadi kita hanya sampai parts-nya saja. Seharusnya materi sesi pertama itulah sampai mengisikan materialnya. Itu ya. Ya. Jadi saya rasa kalau ada pertanyaan sekian dulu. Saya harus juga nguji nih. Mulainya jam jadi 9 jam 9 tadi mulai nguji ya. Ya udah nggak apa-apa.
Nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian ya. Ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.